Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Ramadan. Dan saya Gatot Sugiarto. Di sini kami dari SMKN 1 Mego. Nah, di video pada kali ini kami mendapatkan sebuah studi kasus yang dimana berjudul pengaturan pada jaringan internal. Nah, di sini untuk studi kasusnya seperti ini topologinya. Di sini terdapat beberapa router, ada router 1, router 2, dan router 3. Nah, di sini kita akan menghubungkan semua router ini untuk kebutuhan klien-kliennya agar nanti klien 1 dan klien 2 bisa saling komunikasi. Di sini terdapat sebuah studi kasus akan saya bacakan. Sebagai administrator, kita memiliki usaha RT RW-Net yang dimana diharuskan untuk manajemen jaringan milik pribadi untuk kebutuhan klien mendapatkan akses internet. Terdapat 3 router yang dimana sudah terbagi menjadi beberapa area dan konfigurasikan router tersebut agar bisa mendapatkan akses internet untuk kebutuhan klien. Nah, jadi di sini kita akan menghubungkan router ini menggunakan dynamic routing yang bernama OSPF dan menggunakan dynamic crypt juga. Nah, di sini untuk OSPF sendiri adalah suatu protokol dynamic routing yang berjenis IGP, Interior Gateway Protocol. Jadi untuk OSPF ini sangat memudahkan administrator jaringan dikarenakan untuk manajemennya itu menggunakan area seperti yang ada di sini. Di sini terdapat area kosong. Untuk area kosong ini biasanya disebut sebagai area backbone. Dan juga dapat area-area reguler seperti area 1, area 2, 3, dan 4. Langsung saja menuju ke konfigurasinya. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan beberapa router yang sudah remote menggunakan Winbox. Di sini langsung saja menuju ke router 1. Di sini sudah saya siapkan untuk beberapa IP-nya. Di sini untuk IP yang pertama yaitu menggunakan 10.0.137.221. Ini merupakan mendapatkan IP secara otomatis menggunakan DHCP client. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan memasangkan IP address terlebih dahulu sesuai dengan topologi di sini. Langsung saja kita ke routing 1. Lalu untuk header kita lihat IP neighbornya agar nanti lebih mudah. Di sini untuk header satunya itu mengarah ke internet, lalu header 2 itu mengarah ke router 2. Maka di sini saya pasangkan IP 12.12 1.24 header 2. Dan juga untuk router 1 ini juga memiliki klien di sini dengan IP 192.168.1.0. Jadi saya pasangkan terlebih dahulu IP-nya yaitu menggunakan interface header 3. Apply, kita oke. Header 3. Nah, selanjutnya kita pasang firewall NAT agar nanti bisa klien kita bisa ke jaringan publik istilahnya. Kita add, lalu change src NAT, out interface kita pilih header 1, actionnya squared, kita apply, kita oke. Selanjutnya untuk kebutuhan kliennya saya akan memasangkan DHCP server. Kita tinggal klik DHCP setup di sini. Untuk interface kita pilih header 3. Kita next. Oke. Selanjutnya saya konfigurasi di router 2. Kita lihat IP neighbornya terhubung di interface berapa saja. Nah, di sini sudah terlihat untuk header 1 untuk IP-nya 12.12, maka 12.12.12.24 interface-nya yaitu header 1. Lalu di router 2 ini untuk interface header 2-nya mengarah ke router 3. Kita tambahkan dengan IP 2323/1/24. Interface-nya header 2. Selanjutnya konfigurasi juga untuk yang router 3. Kita pasangkan IP, sebelumnya kita cek IP neighbornya. Ini menggunakan interface header 1 yang mengarah ke router 2. Maka dengan IP 23.23.23.2/24 header 1, dan juga di router 3 ini memiliki end device menggunakan IP 192.168.2.0/24. Tambahkan dulu.
titik 24 iter 2. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu mengkonfigurasi routing dinamik. Untuk cara konfigurasinya pada OSPF yaitu terdapat pada menu routing OSPF. Nah, di sini kita tinggal mengadvertise saja network-network yang dimiliki oleh si router 1. Untuk melihat network yang tersedia itu tinggal menuju ke IP lalu ke root. Nah, di sini kita tambahkan IP yang ada di sini 12 dan 192 ini. Kita tambahkan. Oh ya, karena di sini R1 tadi juga terdapat RIP, maka nanti juga akan dikonfigurasi RIP. Untuk menunya yaitu sama, kita ke routing lalu kita ke RIP sini. Kita konfigurasi OSPF-nya terlebih dahulu. Kita masukkan 24 untuk areanya backbone. Kita apply dan kita oke. Lalu untuk yang ke klien tadi menggunakan RIP. Kita menuju ke network, kita tinggal advertise saja. Jadi kemudahan routing ini kita tinggal memasukkan network dari IP yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu seperti routing statik, kita harus menentukan untuk destinasinya mana dan gateway-nya mana. Kita apply dan kita oke. Selanjutnya saya konfigurasi di router 2. Nah, namun di router 2 ini jika kita lihat pada topologi terdapat area 1. Nah, di sini kita harus menambahkan area satunya terlebih dahulu. Untuk menambahkannya yaitu kita menuju ke routing OSPF dan kita menuju ke area. Di sini kita tambahkan, kita namai area 1, untuk area ID-nya yaitu 111. Kita apply, kita oke. Lalu kita tambahkan. Ini tambahkan 12.12.0/24 ini untuk backbone-nya. Lalu kita tambahkan juga untuk 23 itu yang mengarah ke router 3 dengan area 1. Tambahkan. Jika sudah, konfigurasi di router 3. Sama, kita buat areanya terlebih dahulu. Di sini untuk router 3 ini menggunakan area 1 dan 2. Area kita tambahkan dulu area 222 router ID-nya. Pastikan sama ya dengan router 2 tadi. Kita buat area 1 dan area 2. Kita apply, lalu untuk area satunya gunakan area ID 11. Apply dan kita oke. Selanjutnya kita lakukan advertise. Masuk ke network, lalu 23 network dari IP 23, lalu areanya area 1 dan juga di sini 192, 168, 1.0/24 untuk area 2. Nah, di sini sudah tertambahkan untuk routingnya. Saya mau lihat pada router 1. Kita menuju ke IP root. Di sini sudah terlihat. Di sini sudah tertambahkan dengan IP network 23.23.23.0/24 dengan flag DAO, Dynamic Access OSPF. Tapi kenapa pada area-area yang tadi masih belum tertambahkan? Di sini untuk areanya itu yang ada di R1 itu hanya network yang ada di area 1. Nah, kenapa kok yang di area 2 ini tidak terdeteksi pada tabel routingnya di sini? Nah, untuk yang selanjutnya, agar bisa untuk IP 192.168.2.0/24 ini agar ada di tabel routingnya di R1, kita harus mengkonfigurasi yang namanya virtual link. Nah, untuk virtual link ini bagaimana akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang virtual link dan juga redistribute. Oke, jadi di SPF itu mana ya? Setiap kan ada area backbone dan area reguler. Nah, area reguler itu harus tersambung langsung dengan area backbone agar bisa terkoneksi. Jika tidak tersambung dengan area backbone langsung, maka tidak akan bisa terkoneksi ya ke area backbone-nya.
Jadi ini nanti kita akan membuat seolah-olah itu di area 2 itu akan terkoneksi langsung ke area backbone. Kan jika dilihat dari topologi ini, area 2 kan dibatasi langsung dengan area 1 dan tidak terhubung langsung secara backbone. Jadi ini nanti saya akan membuat kalau di area 2 itu seolah-olah terhubung langsung dengan area backbone yang menggunakan virtual link. Dan juga di sini nanti saya akan mengkonfigurasi tentang redistribute agar di routing RIP ini nanti akan bisa berkomunikasi dengan routing SPF walaupun berbeda protokol routing. Oke, langsung saja di sini saya akan mengkonfigurasi virtual linknya. Untuk virtual linknya kita konfigurasi pada router 2 dan router 3 karena ini yang menjadi pembatas antara area backbone dan area 1. Oke, pergi ke router 2 terlebih dahulu. Syaratnya kita harus mengkonfigurasi instannya untuk router ID-nya untuk transit neighbor ID-nya. Transit neighbor ID-nya. Jadi untuk mengconnect virtualnya itu kita butuh transit neighbor ID yang berupa router ID-nya OSPF. Kita menuju ke routing OSPF di router 2 dulu ya. Oke. Router 2 sini. Oke, kita bisa pergi ke routing OSPF, lalu pergi ke instant, dan di sini untuk defaultnya ini kita edit. Di sini router ID-nya ini router 2 ya. Iya. Jadi kita isikan. Lebih enaknya kita konfigurasi dari router 1 saja. Jadi ini nanti router 1 2 3 kita rubah semua untuk router ID-nya. Oke. Di sini router 1 terlebih dahulu. Saya edit instannya untuk router ID-nya, misal di sini saya kasih 111. Langsung saja, oke. Lalu untuk router 2 di sini router ID-nya 112, oke. Dan untuk router 3 router ID-nya yaitu sini 111.3. Oke. Nah, setelah mengkonfigurasi router ID, kita bisa langsung mengkonekkan dengan virtual link. Pertama saya akan konfigurasi di router 2 terlebih dahulu untuk virtual linknya. Kita bisa pergi ke routing OSPF lalu virtual link. Di sini kita add. Nah, untuk neighbor ID kita isikan yang punyanya router 3 yaitu 1113. Ini merupakan untuk jika kita ingin ke area 2 kita lewatnya ke area 1 gitu. Dan untuk areanya area 1 menggunakan router 3 ya neighbor ID-nya. Oke, jika sudah bisa oke. Dan di router 3 sama. Router 3 di sini. Di sini routing SPF virtual link. Oke, kita tambahkan untuk neighbor ID-nya kita isikan yang punyanya router 2, router ID router 2. Oke, yaitu 112. Untuk areanya sama menggunakan area 1 karena menghubungkan area backbone dengan area 2 itu ke area 1 terlebih dahulu. Jika sudah oke. Untuk konfigurasi virtual link cukup mudah. Coba kita lihat pada router 1. Oke, di sini sudah tertambah ya untuk area 2-nya. Yang tadinya hanya ada satu tabel routing SPF yaitu 232323.0/24, sekarang ada dua yaitu 192.168.2.0/24. Lalu bagaimana cara menghubungkan kedua protokol routing yang berbeda, yaitu di sini ada routing RIP dan routing SPF. Lalu saya akan mengkonekkan di sini di router 1 juga terdapat default route yang nantinya akan disebarkan ke seluruh router. Di sini untuk router 1 terlebih dahulu saya akan mengkonfigurasi yang namanya redistribute untuk menghubungkan protokol routing yang berbeda. Kita bisa pergi ke instant juga. Lalu di sini kita edit. Untuk default route kita bisa menggunakan redistribute default route. Di sini berbeda dari always dan if installed ini. Jika always ini, jika default route mati, yang router lain tetap akan mendapatkan default route. Jika if installed, jika di default route router 1 ini mati, maka yang lainnya juga akan ikut mati. Jadi di sini saya akan memilih if installed saja. Lalu untuk redistribute connector juga bisa digunakan. Saya pilih A-step dan redistribute RIP. Oke, di sini saya pilih A-step 2. Oke, cukup mudah kan untuk redistribute, kita tinggal memilih saja pilihan yang ada di sini.
Jika sudah, bisa klik OK. Dan jangan lupa untuk di routing RIP-nya juga sama ya. Kita bisa pergi ke routing, lalu RIP. Nah, untuk routing RIP ini kita bisa pergi ke interface, lalu di RIP setting. Di sini untuk redistribute-nya di RIP itu kita tinggal checklist saja mana saja yang akan kita konekkan. Misal di sini saya konekkan yang OSPF connected sama default root. Oke, di sini if installed saja. Jika sudah, klik OK. Sekarang kita cek pada router yang lain apakah sudah mendapatkan alokasi IP dari dari klien router 1 dan juga default root. Misal di sini saya cek di router 3, kita bisa cek pada menu IP root. Oke, untuk di sini untuk dari area backbone sudah mendapatkan, tapi dari redistributnya belum mendapatkan. Coba di router 2. Nah, jika di router 2 ini sudah mendapatkan default root dan juga lokasi IP dari redistribute RIP-nya. Kita lihat di router 3. Oke, belum. Router 3 masih belum mendapatkan alokasi IP. Sekarang saya cek terlebih dahulu di mana kita troubleshooting-nya. Oke. Misal di sini di routing SPF harusnya ini tidak perlu ya, karena ini juga protokol yang sama dengan yang area backbone tadi, jadi seharusnya tidak perlu mengkonfigurasi redistribute. Tapi misal di sini, coba di sini saya isi terlebih dahulu default root, if installed step 2 dan juga routing RIP redistribute as step. Oke. Coba kita cek di router 3. Oke, masih belum tertambah. Coba kita cek pada router 1 yang menjadi penghubung protokol OSPF dan protokol RIP. Oke. Kita cek redistributnya coba. Routing OSPF instant. Oke. Sebentar, ini seharusnya sudah mendapatkan di router 3-nya itu. Karena ini di router 1 dan router 3 itu sama-sama menggunakan protokol routing OSPF. Oke. Redistribute RIP-nya juga sudah di routing RIP. Kalau routing RIP itu seharusnya tidak perlu ya. Oke, saya sendiri juga bingung ini. Kenapa kok tidak bisa? Coba kita cek area. Dan tab-nya itu sendiri juga default ya, yang seharusnya sudah mendapatkan itu. Bentar, kita cek pada networknya apakah advertise-nya tadi sudah sesuai. Coba kita cek. Oke, routing SPF network. Sudah ya, sudah. Dan ini sudah mendapatkan alokasi IP itu dari tabel routing dari area backbone juga, tapi dari redistributnya belum mendapatkan. Oke, kita coba cek ke router 1 lagi. Lalu cek untuk redistribute di RIP-nya coba. Routing RIP RIP setting. Tidak ada masalah. Oke. Coba untuk redistribute yang tadinya pilih if installed, kita pilih always saja. Always ya. Oke. Always step 1 di sini saya coba ganti semua as step. Play oke. Nah, belum mendapatkan juga. Oke. Cek lagi pada router 1 untuk yang di RIP Mas, coba. RIP pilih always. Oke, masih belum mendapatkan. Coba kita lihat pada log di R1. Log sini. Apakah ada kesalahan mungkin? Oke. Aman di sini ya.
Oke, saya belum nemu juga ini troubleshootingnya. Seharusnya sudah mendapatkan ini, atau mungkin kalau menggunakan CHR itu bisa ngebug ya. Oh, itu bisa jadi faktor juga sih. Oke, kalau di real device itu biasanya langsung langsung mendapatkan redistributnya kalau di real device itu. Tapi kalau di CHR belum tahu ini juga. Coba cek virtual linknya juga sudah berhasil ya tadi. Sudah. Karena di router 1 sendiri juga sudah mendapatkan informasi IP dari area 2-nya. Dan di area 2 juga sudah mendapatkan informasi routing dari area backbone. Oke. Berarti ini menjadi masalah masih di redistributnya ya. Sepertinya kalau CHR itu memang gitu ya. Coba kita cek terlebih lagi. Di virtualing sudah bisa ini. Ini sudah mendapatkan tabel routing dari router 1 nih. Area 1. Area backbone maksudnya. Ini untuk LSA-nya. Di LSA lucu nih. Di LSA sudah terdapat as eksternal dari default root. Nah, tapi di tabel routingnya belum dapat, dan ini di router 3. Di router 3 ini kan area 2 ya. Iya. Apa itu? Di informasi routing RIP-nya juga sudah mendapatkan ini. Lucu ini. Oke. Mungkin ini kesalahan dari tabel routingnya atau ngebug gitu, tapi di sini sudah mendapatkan informasi default root. Jadi untuk konfigurasi redistributnya sebenarnya sudah berhasil, tapi mungkin di sini ada kesalahan pada sistemnya ya. Pada sistemnya mungkin. Oke. Sudah berhasil ini. Saya masih belum dapat ya. Tapi seharusnya sudah berhasil. Karena di sini di LSA-nya jika kita cek di sini sudah mendapatkan informasi default root dan juga ini gateway dari ISP-nya. Iya sih. Oke. Jadi ini kesimpulannya mungkin di sistemnya yang error ya, atau mungkin saya sendiri kurang tahu. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.